Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ermi Mardinda. Di sini saya akan memberikan pendapat atau opini pribadi saya mengenai pentingnya memahami tujuan dalam menempuh pendidikan, terutama pendidikan di SMA. Seringkali kita memaknai atau mendefinisikan kata tujuan sebagai hasil akhir yang akan kita capai. Namun, secara garis besar, tujuan berarti arah yang akan menuntun kita untuk mencapai sebuah keberhasilan, di mana keberhasilan ini bisa saja dalam bentuk cita-cita atau impian maupun pengalaman positif. Lalu, mengapa tujuan ini penting dalam menempuh pendidikan, terutama pendidikan di SMA? Karena pada dasarnya tujuan berasal dari jati diri atau impian terdalam kita untuk melakukan pendidikan, dan pendidikan ini nantinya akan menuntun kita untuk meraih tujuan tersebut. Ada pepatah yang mengatakan ketika kita melakukan sesuatu harus diiringi dengan niat atau tujuan yang baik agar apa yang kita lakukan tersebut mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu pula ketika kita menempuh pendidikan, di mana ketika kita tidak memahami tujuan kita dalam menempuh pendidikan, nantinya kita akan merasa sulit dalam menjalani aktivitas pendidikan tersebut yang nantinya akan berdampak pada krisis identitas kita menjalani pendidikan tersebut. Apa yang akan menguntungkan kita ketika kita menjalani pendidikan? Hal itulah yang akan menyebabkan timbulnya paradigma baru di dalam diri kita mengenai pendidikan, di mana nantinya kita akan berpikir bahwa pendidikan adalah hal yang membosankan. Pendidikan adalah hal yang wajib dibanding kita melihat ilmu-ilmu yang kita dapatkan dalam pendidikan, atau bahkan nantinya akan berdampak terhadap diri kita yang salah dalam memilih jurusan. Hal ini kenapa? Hal ini dikarenakan sedari awal kita tidak mematokkan diri kita atau kita tidak mematokkan tujuan yang pasti mengapa kita menempuh pendidikan ini. Dengan memiliki tujuan dalam pendidikan, nantinya kita akan merasa termotivasi atau merasa mendapat dorongan dari dalam diri kita untuk meraih apa yang kita impikan di dalam pendidikan tersebut. Lalu, mengapa kita sangat penting untuk memahami tujuan dalam menempuh pendidikan, terutama pendidikan di SMA? Karena perlu kita ketahui kembali bahwa di SMA merupakan masa transisi di mana dari kita remaja beranjak pada proses pendewasaan diri. Pada proses transisi tersebutlah yang akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di dalam benak kita tentang apa yang harus kita lakukan di dalam masa SMA ini. Kemudian, belum lagi pada masa SMA setelah lulus kita akan dihadapkan dengan dua pertanyaan yang sulit, yaitu apakah setelah SMA kita akan langsung bekerja atau malah melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bayangkan jika sedari awal kita tidak memiliki tujuan yang pasti atau patokan yang pasti dalam menempuh pendidikan di SMA, nantinya kita akan merasa sulit dalam menjalani aktivitas pendidikan tersebut yang nantinya akan menyebabkan kita akan merasa pesimis atau merasa kekurangan dalam menjalani sesuatu. Ada peribahasa yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Ketika kita malu atau menutup diri kita tanpa bertanya apa potensi atau tujuan kita dalam menempuh pendidikan, nantinya kita akan merasa tersesat di dalam menjalani aktivitas pendidikan tersebut. Kita merasa tersesat dalam menjalani aktivitas pendidikan tersebut nantinya akan berpengaruh di masa depan kita. Contoh, dari awal dalam kita menempuh pendidikan di SMA, kita tidak mematokkan atau memiliki tujuan pasti mengapa kita menempuh pendidikan di SMA. Apakah nantinya ketika kita menempuh pendidikan di SMA untuk meningkatkan skill agar langsung bekerja atau melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Nah, ketika kita tidak memiliki patokan yang pasti atau tujuan pasti dalam menempuh pendidikan di SMA, nantinya akan muncul dilema di dalam diri kita. Pertanyaan-pertanyaan, apa yang harus kita lakukan setelah SMA atau apa yang harus kita capai? Lalu mengapa aku menjalani sekolah-sekolah sekarang ini dan apa yang aku bisa? Nah, ketika kita merasa dilema ini, nantinya akan muncul krisis identitas di dalam diri kita dan akan menjadi sebuah ketidakpercayaan atau pesimis terhadap diri sendiri. Lalu bagaimana terhadap orang-orang yang belum memiliki tujuan dalam menempuh pendidikan, terutama pendidikan di SMA? Perlu kita ketahui kembali bahwa tujuan berasal dari jati diri atau impian terdalam yang dimiliki oleh seseorang. Impian ini bisa saja lahir dari hal yang biasa kita lakukan. Misalnya, ada seseorang yang menempuh pendidikan agar menjadi pribadi atau lebih berkarakter nantinya dan bermanfaat pada lingkungannya. Nah, di dalam pendidikan nantinya akan dilatih bagaimana orang tersebut agar menjadi lebih berkarakter. Contoh yang kedua, misalnya seseorang yang gemar bermain game menempuh pendidikan, terutama pendidikan di SMA untuk menjadi seorang atlet e-sport. Secara awam, hal ini tidak memiliki hubungan konjungsi kausalitas. Namun ketika kita memahami kembali bahwa di dalam pendidikan, terutama pendidikan di SMA, nantinya akan mempersiapkan orang yang gemar terhadap game ini untuk menjadi atlet e-sport. Contoh misalnya di dalam pembelajaran sosiologi. Di sosiologi kita akan mempelajari tentang interaksi antar sesama
atau interaksi antar sosial. Pelajaran interaksi ini sangat penting terhadap orang yang gemar bermain game untuk menjadi atlet e-sport. Kenapa? Karena nantinya ketika dia menjadi atlet e-sport, dia akan dihadapkan untuk bagaimana cara berkemistri, bagaimana cara membuat solidaritas di dalam tim. Contoh, atau seseorang yang memiliki tujuan dalam menempuh pendidikan di SMA untuk bekerja setelah lulus. Nah, di dalam pendidikan di SMA ini nantinya akan diberikan kemampuan-kemampuan dasar untuk seseorang tadi agar bisa beradaptasi terhadap dunia kerja. Contoh misalnya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan dilatih bagaimana cara berpikir kritis. Berpikir kritis ini sangat berguna untuk kita bisa beradaptasi di dalam lingkungan kerja. Sekian pendapat saya mengenai pentingnya memahami tujuan dalam menempuh pendidikan, terutama pendidikan di SMA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.